Boleh nggak ya kalau jam segini nanti dikosongin mejanya, karena emang nggak ada tempat kan buat duduk. Kadang sampai di kontrakan, di pinggir-pinggir kontrakan orang tuh kayak nggak enak gitu. Mulai dikenal banyak orang, banyak food vlogger yang datang, itu kayaknya Masya Allah banget. Tapi malah dihujat, kayak misalnya seblaknya kemahalan, padahal bisa nyeblak versi yang low budget kata orang gitu ya, misalnya 5.000 pun bisa. Nama saya Susi, usia saya 31, usaha saya seblak, biasa dikenal orang itu warung seblak Teh Susi. Awal-awal tuh nggak langsung jualan seblak, jadi aku jualan es kulkul sama makanan yang sejenisnya dari pisang, semua dari pisang. Jadi beli pisang satu tandan itu buat beda-beda makanan kayak gitu, dibawa ke tempat kerja, terus banyak yang suka. Jadi dari situ mikir gimana ya kalau misalnya nanti setelah nikah nggak mau kerja sama orang lagi. Di situ pas setelah nikah belum juga sebulan aku jualan di depan kontrakan. Dulu tuh ngontrak di kontrakan itu, aku jualan banyak, bukan seblak aja, banyak makanan anak-anak, gorengan kayak gitu-gitu, gorengan yang dadakan gitu. Dari situ tuh aku jualan seblak biasa, bukan yang kayak sekarang kayak gitu, seblak yang emang benar-benar kerupuk aja. Itu seporsinya bisa 3.000, 5.000 kayak gitu. Ya namanya jualan gak langsung rame kayak gitu kan. Banyak anak-anak SD kayak gitu yang beli, yang cuman 3.000. Dan sekarang pun masih bisa kayak beli seblak 3.000, 5.000 kayak gitu, nggak ada patokannya. Dari situ dibikinin lah gerobak sama abang iparnya suamiku. Dari situ tuh jadi kita jualan udah mulai rada meningkat karena ada gerobak tadi. Dibikinin banner, sama dibikinin bannernya itu sama orang malahan, bukan dari kita, karena mungkin dia support banget sama usahanya kayak gitu kan. Dari situ belum lama terus kenal sama anak Indomaret yang kontrak juga di sebelah aku. Dari situ itu mereka suka ngajak temen sesama karyawan Indomaret. Akhirnya kenal sama yang namanya Aldi. Di situ dia support usaha aku, kayak misalnya promosiin di IG, WA atau sosial media dia yang lainnya kayak gitu. Jadi dari situ mulai rame, banyak anak Indomaret dari mana-mana nyamperin ke seblak. Itu seblak masih posisinya masih di belakang, di tempat kontrakan yang tadi aku ceritain. Dari situ seneng kan, karena mulai banyak yang beli, mulai banyak yang tahu. Aku dibikinin lah meja bulat kayak prasmanan di kondangan itu. Jadi di situ dibikinin meja cuman dua itu, sampai kalau orang mau nyeblak tuh kayak nge-WA dulu, teteh nanti aku mau kesana. Aku jadi bisa, aku mau kesana, mau nyeblak, boleh nggak ya kalau jam segini nanti dikosongin mejanya, karena emang nggak ada tempat kan buat duduk. Kadang sampai di kontrakan, di pinggir-pinggir kontrakan orang tuh kayak nggak enak gitu. Dari situ kayak berdoa aja biar punya tempat yang lebih besar gitu kan. Akhirnya nggak lama dari itu, karena emang mungkin dari teman-teman Aldi tadi itu sampai banyak yang tahu seblaknya rame. Terus di depan kontrakan itu dulu ada gudang telur di samping di samping lapangan bulu tangkis itu ada gudang telur kosong, udah berapa bulan tuh kosong. Ya aku berusaha buat nanyain gudang itu masih aktif apa enggak gitu. Akhirnya yang ngelola gudang itu bilang katanya udah nggak aktif selama 6 bulan kan. Jadi di situ aku berusaha biar gudang itu nggak dikasih ke orang lain.
nggak apa-apa deh jelek juga, nanti dibenahin misalnya yang jelek-jeleknya gitu. Akhirnya setelah drama 2 minggu 3 minggu itu kita bisa pindah ke gudang telur itu kan. Libur seblak tuh hampir 2 mingguan. Udah nyampe warung seblaknya pindah ke gudang telur itu, mulai rame, mulai dikenal banyak orang, banyak food vlogger yang datang. Itu kayaknya Masya Allah banget. Aldi sih yang tadi diceritain anak Indomaret, walaupun moodnya kayak cewek tapi dia support banget sejauh ini. Kalau lagi rame itu kayak biasanya libur anak sekolah, habis lebaran kayak gitu. Karena kemarin kayak yang udah-udah itu kalau habis lebaran benar-benar harus ada yang bantuin, nambah yang bantuin gitu, karena emang nggak mampu kalau yang karyawan kita aja. Yang lebih sering itu hari Jumat sih. Setelah itu ya hari-hari biasa itu normal kayak orang jualan biasanya. Kadang ramenya jam segini nggak nentu. Modalnya dulu aku sebelum nikah emang suka beli emas. Nabungnya itu emang diajarin itu beli emas gitu. Kalau ada uang tuh beli emas. Jadi sebelum nikah aku emang udah ada tabungan beli emas gitu. Terus pas mau jualan itu aku jual emas aku yang sebelum nikah, bukan yang emas kawin atau setelah nikah itu. Aku jual laku 2 juta kalau nggak salah. Itu kepake lah buat modal yang perintilannya, kayak misalnya bahan bakunya. Kalau perabotan kebanyakan dari mertua sih udah disediain gitu. Kalau balik modal gitu, jual emas tadi 2 juta, 4 bulan aku jualan nggak pakai libur, sama sekali nggak pakai libur selama 4 bulan, karena emang pengen ngebalikin tadi ya cincin yang udah dijual tadi. 4 bulan itu alhamdulillah udah balik dengan ya bener-bener sakit, tetap harus jualan karena emang gak serame itu kan, yang beli cuman anak-anak, anak sekolah, anak kecil-kecil kayak gitu. Alhamdulillah bisa kembali modalnya itu selama 4 bulan jualan tadi tanpa libur, nggak pakai libur sama sekali. Di dalam 4 bulan itu nggak selamanya lancar-lancar aja jualan. Pernah bener-bener nggak dapet uang sama sekali. Dapet sih tapi nggak nyampe 20.000, bahkan paling cuman 10.000 ke bawah. Pernah ngerasain di titik yang bener-bener kayak gitu. Pernah makanannya pada basi, dibuang, modalin lagi kayak gitu sih. Kendalanya banyak. Di sisi lain tuh kan jualan makanan basah itu nggak mudah gitu ya, ada basinya. Itu tuh harus gali lubang tutup lubang, kata orang. Itu harus modalnya tuh harus bener-bener double, bukan double lagi sih, triple malahan, karena emang harus nutupin kalau misalnya jualan itu lagi bener-bener sepi kayak gitu. Awal-awal usaha itu aku semua sendiri. Suami kan berangkat kerja ya, jam 7 dia udah berangkat kerja, jadi emang semua sendiri. Dulu kan di kontrakan dijembrengin gitu ya, satu-satu esnya gitu. Jadi kalau tutup pun satu-satu. Kalau tutup suamiku udah pulang kerja, jadi dibantuin sama suami. Terus pindah ke depan yang ke gudang telur tadi, aku dibantuin sama ada saudara suamiku juga. Sekarang alhamdulillah dibantuin tuh udah ada 3 orang sih, 4, 5 sama aku juga, karena emang masih aktif di warung, nggak tinggal di rumah kayak gitu.
Kalau buat karyawan betah itu nggak bisa semua kita bikin betah sama kita walaupun kita udah anggap keluarga. Tapi aku berusaha buat mereka nyaman ke kita, udah kayak keluarga sendiri. Kalau main juga kita selalu ajakin kemana kita ajakin. Kalau emang waktu itu buat mereka juga gitu, ada waktu emang buat keluarga juga. Tapi sejauh ini yang 3 ini alhamdulillah mereka mau diajak aja kemana. Kayak misalnya yuk kita makan bareng di rumah, mau di luar, yuk kita kesini. Aku selalu ajak biar mereka ngerasa deket, nggak ada batasannya sama kita juga. Pencapaiannya bisa beli rumah walaupun kecil, terus bisa beli motor. Semua yang aku beli itu dari usaha itu belinya nggak nyicil, tapi belinya langsung cash gitu. Alhamdulillahnya gitu. Tapi itu nggak setahun 2 tahun aku ngejalaninnya, emang dari tahun 2019 gitu. Jadi bisa sampai sekarang itu alhamdulillah bisa kebeli yang kita mau. Kalau kritikan tuh sering, apalagi kayak kemahalan, kepedesan, kayak gitu. Pokoknya sering. Cuman awal-awal mungkin gak bisa ya kayak ngehadepin itu komen-komen kayak gitu atau kritikan yang kayak gitu gak bisa langsung dihadepin, kayak langsung kena ke hati gitu, dibawa baper kayak gitu sih. Kalau sekarang enggak, udah kayak biasa aja. Kalau misalnya dia kan kebanyakan orang kayak gitu tuh kritiknya di sosial media, bukan langsung. Kalau langsung enak ya, misal bisa kita ganti, atau kalau kemahalan bisa kita hitung di depan customernya biar bisa dikurangin, atau mau kayak gimana gitu sih. Tapi kan kalau ada kritikan pedas pasti ada kritikan yang baiknya mereka tuh ke aku kayak support. Ada yang misalnya contohnya kayak bilang ke temennya, di situ enak sebelaknya, misal sayurnya ada yang gratis, bisa menyesuaikan sama uang, 10.000 juga bisa katanya. Aku seneng teh denger kayak gitu tuh, aku udah seneng bisa nyeblak dengan sesuai kantong mereka, uang mereka kayak gitu. Aku bisa bikinin yang mereka mau, nggak harus mahal-mahal nyeblak di aku juga bisa. Kadang kalau misalnya orang bilang seblaknya mahal, itu tuh aku sedih karena emang yang aku konten itu tuh kan seblak yang mahal, yang bikin aku bangga, seneng mereka bisa nyeblak dengan nilai yang mahal gitu kan. Jadi aku bikin konten, tapi malah dihujat kayak misalnya seblaknya kemahalan, padahal bisa nyeblak versi yang low budget kata orang gitu ya, misalnya 5.000 pun bisa. Kadang buat misal bawa anak gitu, anak kecil kan makan nggak banyak, bisa 5.000 kayak gitu. Mie gaul juga bisa, nggak seblak doang, misalnya pengen mie doang juga bisa kayak gitu. Jadi kebantu sama komenan orang yang positif, kayak bikin hati adem aja sih teh. Kita udah usahain makanan yang kita bikin itu enak sih, jadi sesuai sama yang dia mau biar dia balik lagi gitu. Kalau pelanggan terjauh itu mungkin banyak, cuman kalau menurutku pelanggan itu yang sering datang ke warung itu kan Nia dari Jakarta. Dia emang dibilang pelanggan itu emang jadi pelanggan seminggu tuh bisa 2 kali dia nyeblak gitu. Jauh kan ya dari Jakarta itu ke warung seblak Teh Susi, cuman dia seneng, happy ke warung seblak Teh Susi. Bahkan dia kalau nyeblak gak pernah sedikit, kayak 100.000. Pernah terakhir itu sampai 200. Itu 200.000 itu dia makan di tempat 2 orang sama yang dibungkus itu 120 seporsi, cuman buat 1 porsi. Terus kalau artis belum ada. Semoga dengan tayangnya video ini nanti ada artis yang datang ke warung seblak Teh Susi. Kalau food vlogger ada sih kayak separuh aku lemak, itu maksudnya udah terkenal ya. Kalau dari situ kayak ngundang-undang food vlogger itu enggak, sejauh ini enggak pernah, karena mereka datang sendiri gitu. Kalau
lain-lain itu mungkin kayak misalnya kita promosiin aja, misal hari Jumat gratis apa, hari Jumat selanjutnya gimana, kayak gitu sih. Pasti setiap hari Jumat tuh ada aja gitu. Kalau rencana banyak rencananya. Sekarang itu cuman kayak pengen usahanya makin lancar, makin laris, biar punya tempat usaha sendiri, jadi milik sendiri, nggak ngontrak lagi. Mungkin prinsip orang berbeda-beda. Kalau aku harus kayak kuat aja ngadepin orang-orang, kuat mental sih. Kalau nggak kuat mental pasti kayak nanti kepental gitu. Karena buat aku kalau usaha apapun itu mungkin ya, kalau mentalnya nggak kuat pasti bakal nggak akan naik-naik gitu. Karena kalau jualan banyak banget yang nggak suka pertama kan, banyak banget rintangannya, apalagi jualan makanan kan, pasti banyak komplain, kritik yang emang bener-bener langsung ke hati. Jadi emang harus kuat. Buat teman-teman yang belum pernah ke warung seblak Teh Susi, ayo kita nyeblak ke warung seblak Teh Susi. Alamatnya ada di Gang Jarum Kukuku, itu di Tanah Sareal Cibadak. Kita ada di TikTok juga, TikToknya warung seblak Teh Susi. Terus ada di Instagram juga, namanya juga sama, warung seblak Teh Susi. Ayo semuanya yang nonton video ini boleh langsung datang ke warung seblak Teh Susi. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan berlangganan di channel Mulai Usaha. Terima kasih dan bye-bye.